Kami dari kelas 10D, kelompok 1, yang beranggotakan saya sendiri, Nadika Ramadhani Putri, Saya Dewa Dari. saya Mozak Maha, Saya Dewi Cikaruslan. saya Jasmine Fakira, Saya Fatimah Zahra Alatas. pada video kali ini, kami akan memberikan sedikit informasi mengenai pemanfaatan energi matahari. Berikut ini contoh dari manfaat energi matahari bagi kehidupan di bumi. Manfaat energi matahari bagi kehidupan di bumi salah satunya yaitu memberikan penerangan. Jika tidak ada energi matahari yang berupa cahaya, maka dunia akan gelap gulita. Kemudian, seluruh umat manusia tidak akan mampu melihat apapun yang ada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa manfaat lain dari sumber energi matahari. Yang pertama, pada manusia, saat berjemur di bawah sinar matahari pagi, tubuh bisa memproduksi lebih banyak vitamin D. Vitamin D sendiri penting untuk menjaga sistem imun tubuh dan meningkatkan fungsi metabolisme. Vitamin D juga berperan penting dalam pengaturan kalsium dan menjaga kadar fosfor dalam darah. Tubuh membutuhkan vitamin D untuk menyerap kalsium. Manfaat matahari juga dapat menguatkan tulang kita. Yang kedua, manfaat energi matahari untuk hewan. Hewan juga membutuhkan cahaya matahari dalam jumlah yang cukup untuk energi dan sumber makanan. Energi matahari menjadi energi bagi tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen adalah hal penting supaya hewan dan manusia bisa bertahan hidup. Selain itu, hewan reptil harus berjemur di bawah sinar matahari setiap hari. Mereka melakukan itu untuk menyerap panas supaya suhu tubuh meningkat. Yang ketiga, manfaat energi matahari untuk tumbuhan. Energi matahari menjadi energi bagi tumbuhan untuk berfotosintesis dan mendapatkan makanan. Cahaya matahari ini berfungsi membantu proses pembentukan glukosa pada tumbuhan. Kemudian, glukosa membentuk senyawa organik yang diubah menjadi protein dan lemak. Saat fotosintesis sudah selesai, senyawa itu akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernapas, berkembang biak, dan sebagai cadangan makanan. Selain itu, energi matahari juga bisa membantu untuk 1. Menjaga suhu tumbuhan, 2. Membantu pertumbuhan bunga, dan yang ketiga, memberikan warna hijau pada daun. Matahari memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari loh. Cahaya dan panas matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Kita membutuhkan plat logam untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Pot logam biasanya diletakkan di atas rumah agar dapat menyerap panas matahari. Panas matahari dapat digunakan secara langsung dan dapat dipindahkan ke media lainnya. Penyimpanan panas ini akan digunakan pada malam hari untuk keperluan listrik, rumah, atau gedung. Listrik yang didapat dari energi matahari juga dapat digunakan untuk penerangan jalan, menggerakkan mobil listrik tenaga matahari, hingga pembangkit tenaga surya. Ada dua cara untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik loh. Yang pertama dengan menggunakan teknologi fotovoltaik. Jadi kita harus mempunyai solar cell atau fotovoltaik solar ya. Solar cell ini dibuat dengan bahan semikonduktor yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Efek fotovoltaik ditemukan pada tahun 1839 oleh seorang fisikawan muda asal Prancis bernama Edmond Becquerel. Cara kedua adalah dengan concentrated solar power atau tenaga surya terpusat. Cara kerjanya adalah cahaya matahari akan terefleksi ke cermin, lalu suhu panas terfokus ke satu titik yang berbentuk pipa panjang. Kemudian suhu panasnya akan terkirim ke sistem daya yang akan memutar turbin dan menggerakkan generator. Di generator inilah energi matahari diubah menjadi energi listrik terbarukan. Selain dapat diubah menjadi listrik, energi matahari dapat diubah menjadi pemanas ruangan dan pemanas air dengan menggunakan sistem forced hot air.
Nah, teman-teman, walau matahari itu panas, tapi matahari punya banyak banget manfaatnya loh. Pasang panel surya di kotak musik, Greenpeace Indonesia melakukan instalasi panel surya di Pestapora sebagai sumber energi. Kami berharap masyarakat lebih sadar bahwa pemanfaatan energi matahari bisa masih ke depan sebagai sumber energi bersih. Indonesia punya kekayaan alam yang sangat melimpah. Tentunya juga matahari yang sangat melimpah juga. Sebagai negara tropis, Indonesia punya potensi yang sangat besar di energi matahari. Dan ini kita memanfaatkan untuk men-charge handphone kamu. Di Pestapora, kita berharap Indonesia bisa bertransisi energi, menggunakan energi terbarukan seperti matahari, angin, ataupun air. Dan kita bisa terbebas dari krisis iklim dan tentunya polusi udara. Dengan energi terbarukan, kita bisa bertransisi energi dan membuat Indonesia tidak hanya sebagai sumber energi ramah lingkungan, namun bisa dibuktikan bahwa pengaplikasian panel surya tergolong mudah dan lebih berdemokrasi karena tidak harus terpusat pada satu titik. Jadi wilayah dengan akses energi terbatas lebih mudah mendapatkan energinya sendiri, tidak seperti mayoritas energi di Indonesia saat ini, yaitu batu bara yang dari hulu ke hilirnya pun seperti kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari penambangan. Dalam transportasinya juga berdampak seperti di Karimun Jawa. Tukang batu bara masih banyak beraktivitas pada daerah konservasi yang biasa berdampak kerusakan terumbu karang. Belum lagi yang kita tahu masyarakat sekitar Pertau dan kota di dekatnya terdapat polusi udara. Kalian udah tahu belum kalau tanaman cabai itu harus terkena sinar matahari secara langsung? Kalau kalian belum tahu, sini biar aku kasih tahu. Tanaman cabai membutuhkan sinar matahari yang secara langsung karena cahaya matahari penting untuk proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tanaman menggunakan energi matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa adalah sumber energi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Sinar matahari yang diterima oleh daun tanaman cabai melalui proses fotosintesis membantu dalam produksi makanan dan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, sinar matahari juga membantu mengatur berbagai proses fisiologis dalam tanaman seperti pembungaan dan pembuahan. Selain fotosintesis, sinar matahari juga berperan penting untuk menguatkan batang dan menjaga kesehatan tanaman. Secara keseluruhan, cahaya matahari yang cukup membantu tanaman cabai menghasilkan warna dan rasa yang lebih baik pada buahnya. Selanjutnya adalah menjaga kesehatan tulang. Sinar matahari penting untuk pembentukan dan pengaktifan vitamin D yang diperlukan untuk pembentukan tulang. Meningkatkan kualitas tidur. Paparan sinar matahari pagi dapat membantu seseorang lebih mudah terlelap di malam hari dan tertidur nyenyak. Menjaga kesehatan mata. Orang yang terpapar sinar matahari pagi saat remaja hingga awal masa dewasa cenderung memiliki risiko lebih rendah terkena masalah mata. Menjaga kesehatan mental. Sinar matahari membantu meningkatkan serotonin yang berfungsi memperbaiki suasana hati hingga menjaga mood. Menjaga kesehatan kulit. Sinar ultraviolet dari matahari yang cukup dapat membantu meringankan gejala kondisi kulit tertentu seperti eksim, psoriasis, dan vitiligo. Mengatasi penyakit kuning pada bayi baru lahir. Selain beberapa masalah kulit, sinar matahari juga digunakan untuk mengatasi penyakit kuning pada bayi baru lahir. Menurunkan berat badan. Sinar matahari bisa membuat sel-sel lemak di bawah permukaan kulit menyusut jika berjemur selama 20 menit sampai 30 menit di pagi hari dengan menggunakan tabir surya. Lalu ada membantu mengatasi insomnia. Manfaat berjemur di pagi hari yang selanjutnya adalah dapat menjaga bahkan memperbaiki kualitas tidur di malam hari, sehingga berjemur bisa jadi pilihan yang tepat bagi penderita insomnia. Paparan sinar matahari pagi ini bisa merangsang produksi hormon serotonin di dalam tubuh sehingga membantu mengoptimalkan kualitas tidur Anda. Selanjutnya, membantu mengontrol kadar kortisol. Kortisol merupakan salah satu penyebab stres, makanya hormon ini sering disebut sebagai hormon stres. Menurut beberapa ilmuwan, kadar kortisol yang tinggi juga bisa meningkatkan berat badan, meningkatkan kekebalan tubuh. Asupan vitamin D yang terpenuhi karena rutin berjemur di bawah sinar matahari pagi juga dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh, sehingga menjadi lebih optimal dalam melawan berbagai bakteri atau virus penyebab penyakit. Energi matahari dapat membantu proses pengeringan. Dengan adanya panas matahari,
kita bisa mengeringkan pakaian yang kita cuci dan mendapat manfaat yang berlebih. Jika kita memanfaatkan matahari untuk membantu proses pengeringan, seperti pengeringan kerupuk, ikan asin, dan proses pemanenan garam, dan lain-lain. Selain itu, matahari juga membantu proses terbentuknya awan dan menguapkan permukaan yang berair, sehingga air tersebut menguap dan mengkristal berbentuk awan. Setelah awan berbentuk matahari, terus menyinari dan membuat kembali mencair, menjadi peristiwa alam yang disebut hujan. Manfaat yang kedua adalah mengatur tata surya. Karena matahari merupakan pusat dari tata surya, sehingga planet dan satelitnya berevolusi sambil berotasi mengelilingi matahari. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya gaya gravitasi matahari yang menarik sedemikian sehingga planet berevolusi mengelilinginya dan membentuk tatanan tata surya yang disebut sebagai galaksi Bima Sakti. Yang ketiga, membantu kita beristirahat dengan lebih baik. Beberapa sumber menyebutkan bahwa jika seseorang terpapar sinar matahari selama kurang lebih 6 jam setiap harinya, maka kita akan menjadi segar di petang hari, terutama jika kita terpapar sinar matahari di sore hari, sedangkan setelah petang semakin malam agak larut, kita akan merasa mengantuk. Seiring terpaparnya cahaya lampu atau cahaya buatan lain yang membuat kita semakin mengantuk sehingga dapat beristirahat lebih baik. Yang keempat, matahari berperan sebagai analgesik atau pereda rasa sakit. Mengapa bisa demikian? Karena beberapa peneliti dilakukan beberapa universitas barat telah mencapai suatu penemuan bahwa sinar matahari juga dapat digunakan sebagai obat pereda rasa sakit. Penelitian menunjukkan dengan pasien pasca operasi terpapar matahari di kamar rawatnya merasa lebih sedikit sakit dibanding dengan pasien yang kamarnya tidak terkena sinar matahari. Pasien juga dapat sedikit berhemat mengonsumsi obat pereda rasa sakit. Manfaat kelima, membantu membakar lemak. Mengapa bisa demikian? Karena lemak yang dimaksud tidak hanya lemak berada di bawah jaringan kulit, tapi pada akhirnya berujung pada penyakit jantung dan kolesterol. Lemak akan perlahan menghilang dari macam penyakit akibat lemak. Selain itu, cahaya matahari juga sedang diteliti karena terdapat asumsi bahwa matahari bisa memaksimalkan fungsi metabolisme tubuh. Kemudian, manfaat yang keenam, membantu mengatur masa hidup manusia loh. Bagaimana sih maksudnya? Yaitu siklus matahari. Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa siklus matahari yang nantinya mempengaruhi intensitas cahaya matahari yang sampai ke bumi. Hal ini sekaligus mempengaruhi genom manusia yang menentukan lamanya seseorang hidup, berdasarkan pada siklus matahari yang mana seseorang lahir. Kemudian matahari sebagai sumber energi paling besar. Matahari merupakan sumber energi paling besar bagi alam semesta ataupun tata surya, terutama bumi. Seluruh makhluk hidup yang ada di bumi tidak akan hidup tanpa matahari. Oleh karena itu, matahari merupakan sumber energi yang paling besar. Manfaat yang terakhir adalah matahari sebagai sumber energi untuk tumbuhan. Contoh manfaat matahari bagi manusia yaitu sebagai sumber energi bagi setiap tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, karena tanpa matahari tumbuhan akan mati karena tidak dapat memasak untuk kebutuhan dirinya. Jika tidak ada tumbuhan, maka manusia juga akan binasa karena tidak ada oksigen yang dihasilkan di bumi. Kenapa cuaca hari ini panas sekali? Pemanasan global atau efek rumah kaca artinya bumi kita semakin panas. Bagaimana dengan prosesnya? Saat kita tidur memakai selimut akan terasa hangat,
Padahal selimut itu tidak mengeluarkan panas. Yang terjadi adalah selimut memerangkap panas yang dihasilkan oleh tubuh kita. Bumi dilindungi oleh selimut yang disebut lapisan atmosfer, yaitu udara yang mengandung berbagai macam gas, termasuk uap air, karbon dioksida, metana, dan lain-lain. Sementara itu, kita tahu terdapat matahari yang jauh lebih panas daripada bumi dan terus melepaskan radiasi energi. Mengapa sekarang bumi mengalami jauh lebih panas dari biasanya? Karena jumlah populasi manusia lebih banyak dan manusia melakukan berbagai kegiatan yang menambahkan jumlah gas ke dalam atmosfer. Contohnya, penggunaan kendaraan seperti mobil, motor, industri, dan pembakaran hutan yang melepaskan karbon dioksida. Akibatnya, jumlah karbon dioksida di atmosfer terus meningkat dan selimut bumi kita menjadi tebal. Demikian film pendek dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.